Ya, buka lagi tari. Buka tari. Iya, Mas. Ya. Tari, buka. Ya, assalamualaikum. Serius ya. Dah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan presentasi tentang mata kuliah bioteknologi yang berjudul Produksi Protein Sel Tunggal. Sebelumnya kami akan memperkenalkan satu persatu dari kelompok kami. Yang pertama, Yuni Eka Saputri. Yang kedua, Putari Wardani. Yang ketiga, Nancy Semara Raja Gugu. Dan yang keempat, Alberto Pratama Barus. Dan presentasi ini akan dijelaskan pertama kali oleh Yuni. Silakan, Dek. Yang pertama tentang pengertian. Pengertian sel protein sel tunggal. Merupakan sel kering atau biomasa mikroorganisme seperti kamir, bakteri, dan ganggang yang dapat digunakan seperti sumber protein untuk pangan dan pakan. Protein sel tunggal merupakan salah satu alternatif untuk pemenuhan kebutuhan protein di masa depan. Karena selain mengandung protein tertentu, juga mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan nutrien lain yang dibutuhkan manusia. Protein sel tunggal yang dihasilkan oleh mikroba tergantung dari substrat dan mikrobionya yang digunakan. Daftar substrat dan mikroba yang digunakan untuk produksi protein sel tunggal adalah sebagai berikut. Ini ada tabel ya. Tabel ini yang tentang isinya daftar substrat dan mikroba yang digunakan untuk produksi sel tunggal protein. Ini ada di dalam sini ya. Itu ada di bagian algae, ada klora, terus standard dan lain sebagainya. Lalu proses produksi protein sel tunggal meliputi langkah-langkah berikut, yaitu pertama penyimpanan sumber karbon, nitrogen, fosforus, dan nutrien lainnya. Pencegahan kontaminasi organisme yang telah diseleksi inokulasi pada medium. 4. Aerasi tambahan diperlukan karena proses ini merupakan proses aerobik tinggi. Yang kelima, biomasa mikrobia diperoleh dari medium. Yang keenam, pemrosasen biomasa untuk meningkatkan kegunaan dan daya simpan. Selanjutnya dilanjuti oleh Kak Putari. Udah, Dek. Area. Lanjut Kak Tar. Nggak nampak. Nggak nampak bacaan itu, Dek. Gimana? Oh ya. Di zoom dulu deh. Slide-nya di zoom. Oke. Pada protein sel tunggal yang diproduksi oleh mikroba berfotosintesa dilakukan menurut reaksi karbon dioksida tambah air tambah amonia atau nitrat tambah mineral. Naikkan itu, Dek. Tambah mineral menjadi sel ganggang tambah oksigen. Tambahan karbon dioksida diperlukan untuk menghasilkan protein sel tunggal. Tambahan tersebut dapat berasal dari karbonat, bikarbonat, serta gas. Variasi intensitas cahaya harus sekecil mungkin dan suhu harus diatur di atas 20 derajat Celcius. Pada protein sel tunggal yang dihasilkan,
dari mikroba tanpa berfotosintesa dilakukan dengan reaksi berikut. Karbon organik, tambah nitrogen, tambah mineral bahan nutrisi, tambah oksigen menghasilkan protein sel tunggal. Tambah karbon dioksida, tambah air panas, tambah air panas. Medium dibuat pada pH 5-7 di suhu 35-45 derajat Celcius untuk bakteri. Indayun. Keunggulan mikroba sebagai protein sel tunggal. Mikrobia lebih menguntungkan bila dikembangkan sebagai sumber protein atau sebagai protein sel tunggal karena yang pertama, kecepatan pertumbuhan lebih cepat dibandingkan hewan dan tumbuhan. Yang kedua, pemeliharaannya tidak tergantung musim, lahan, pengairan, dan sebagainya. Next, Dek. Kelemahan protein sel tunggal. Kelemahan protein sel tunggal adalah kandungan asam nukleat tinggi, padahal manusia bila mengkonsumsi protein sel tunggal berlebihan, maka asam nukleat akan terakumulasi sehingga menimbulkan gangguan pencernaan ginjal dan kulit. Next, Dek. Dari bawah gini kita lewat. Gini dari bawah gini. Ini dibacakan oleh Kak Nancy Semara. Substrat dan mikrobia untuk PST. Substrat untuk produksi PST dapat menggunakan limbah industri, limbah pertanian baik bentuk padat dan cair. Limbah cair meliputi melase, cairan whey susu, sulfit likor. Limbah pertanian berbentuk padat, misalnya limbah pabrik tahu, limbah pertanian yang mengandung selulosa, gula. CO2 dapat digunakan sebagai sumber karbon bagi alga dan hidrogen bakteri. Bakteri dan fungi tertentu atau Graphium trichoderma dapat menggunakan metan dan metanol. Pati dari hasil sisa pembuatan kertas dapat ditumbuhi. Endomycopsis pulbuliger dan Candida utilis dapat menghasilkan amilase. Balik Yun. Kultur dari PST adalah garam amonium atau nitrat biasanya digunakan untuk mempelajari kebutuhan sumber nitrogen oleh mikrobia. Kemudian pH medium untuk pertumbuhan kamir perlu diatur asamnya sebesar 4,5 sampai 5,5. Untuk bakteri membutuhkan pH netral 6,0 sampai 5,5. Sedang untuk bakteri hijau biru, spirulina maksimal memerlukan pH basa 9 sampai 11. Temperatur optimum untuk pertumbuhan mikrobia bervariasi. Ada yang tumbuh baik pada suhu antara 28 sampai 40 derajat Celcius. Produksi kamir ada media minyak gas dipreparasi dalam kondisi tidak steril. Demikian juga alga yang ditumbuhkan di dalam danau terbuka selalu terjadi kontaminasi bakteri dan protozoa. Apabila produksi protein sel tunggal menggunakan substrat hidrokarbon, akan timbul banyak masalah karena kemungkinan bersifat karsinogenik. Problemnya antara lain solubilitas hidrokarbon rendah. Lanjut Yun. Humberto. Aduh, tinggal ini lagi. Nilai nutrisi protein sel tunggal bisa kita lihat pada tabel ini. Antara nitrogen 5-8 dia di dalam fungi filamentos. Bisa dibandingkan ya antara nitrogen, lemak, abu, dan asam nukleat. Kandungannya berbeda-beda ya antara fungi, alga, kamir, dan bakteri ya. Kita lanjut slide berikutnya. Ini pun kandungan asam amino pun juga esensial dari jagung, albumin telur, dan makanan dari mikroba gram per 16 gram N. Ini keterangannya ada, kita bisa nengok kan, ada lisin, threonin, sitoin, metionin, triptofan, isoleucin.
Nomor 1 spirulina, nomor 2 Saccharomyces cerevisiae, 3 Candida lipolytica, 4 Pseudomonas methanol, 5 Alkaligenes aeropus, 6 Penicillium notatum. Untuk selanjutnya Berto yang bawakan. Terima Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Udah tutup deh Berto. Nah, Sekian presentasi kami dari kelompok 3 tentang PST, sel tunggal. Sampai kurangnya kami ucapkan terima kasih. Oke, bye-bye. Udah, Terima Yun, tutup, Yun. kasih. Itu Yun.